Berikut ini adalah cara penggunaan kendali motor BLDC dan juga monitoring motor BLDC. Di sini sudah tersambung kabel hall sensor dan juga UVW dari BLDC motor. Untuk warna biru tersambung ke U, warna hijau tersambung ke V, dan warna kuning tersambung ke W. Untuk hall sensornya tersambung ke soket port hall sensor. Selanjutnya untuk penghidupannya, pertama kita hubungkan tegangan ke tegangan sumber DC. Kita hubungkan sumber DC. Di sini ada yang plus merah nanti masuk ke port plus, yang main juga masuk ke main. Di sini sudah kita on kan. Namun sebelum kita hubungkan ke kendali motor BLDC, kita cek tegangan dulu. Untuk di sini tegangannya kita atur ke 83. Jadi untuk range tegangannya antara 80 sampai 85 volt DC. Ya, setelah itu kita hubungkan untuk kabel merah. Ini kita masuk ke plus sebelum MCB, dan yang hitam ke minus. Setelah itu dari output MCB atau yang sebelah atas kita hubungkan ke plus. Untuk yang minus kita hubungkan juga ke minus. Plus minus ini adalah digunakan untuk menghidupkan controller. Lalu di sini ada port untuk rheostat. Di sini ada air main, out, dan air plus. Rheostat ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Nah, ini dia rheostatnya. Di sini ada 3 port juga sama. Untuk air main yang di sini, air main yang ada di kendali motor dihubungkan ke sebelah kiri atau pada selektor dengan nilai 0. Lalu yang sebelah kanan pada saat nilai resistornya atau pada resistor 100, ini kita hubungkan ke R plus pada kendali motor. Lalu untuk yang tengah rheostat kita hubungkan ke up. Apabila sudah terhubung, kita bisa menghidupkannya. Pertama kita hidupkan MCB dulu, lalu kita hidupkan kontak on off. Apabila kontak dihidupkan, maka di sini akan terbaca tegangan dan juga di sini lampu indikator juga akan menyala. Setelah itu motor sudah bisa dijalankan dengan memutar secara perlahan dari rheostat. Untuk memutarnya jangan terlalu cepat. Dapat dilihat motor BLDC dapat berputar. Tahapan selanjutnya yaitu cara menggunakan monitoring motor BLDC. Untuk caranya mudah. Yang pertama kita harus menghidupkan WiFi atau tethering dulu. Setelah itu baru kita on kan. Di sini sudah tertampil tampilan awal dari monitoring motor BLDC. Untuk tampilan awalnya di sini yaitu akan membaca nilai tegangan, arus, RPM atau kecepatan. Lalu jika kita tekan display, maka di sini akan menampilkan parameter daya dan juga energi. Jika kita tekan lagi, maka akan kembali ke tampilan awal. Sekarang di sini untuk tombol restart, jika kita tekan, maka monitoring ini akan merestart kembali microcontrollernya. Oke, apabila kita putar motor BLDC-nya, di sini terlihat nilai RPM-nya mulai berubah naik. Di situ terbaca nilai tegangannya 62,30 volt, nilai arus 0,5 ampere, dan juga kecepatannya terbaca 1500 ampere. Lalu untuk display kedua,
Dayanya terbaca menjadi 31,15 watt dan energi menjadi 0,29 watt hour. Saya turunkan maka akan kembali ke 0 lagi, kecuali tegangan dan arusnya. Nah, itu tadi merupakan cara penggunaan kendali motor BLDC dan juga monitoring motor BLDC. Baik, kita akan mendemonstrasikan terkait trainer motor BLDC yang sudah kita kembangkan. Kita hubungkan dengan unit dynamometer untuk kita ambil data terkait kecepatan motor, torsi motor, dan arus motor. Rakit sedemikian rupa dari sumber kemudian ke unit trainernya. Ini adalah motor BLDC, kita hubungkan dengan generator yang nanti kita fungsikan sebagai beban, dan juga kita ambil parameternya terkait dengan tegangan sumber, arus motor, dan juga kecepatan motor yang nanti bisa kita amati terkait grafik karakteristiknya melalui air. Motor akan kita jalankan dalam kondisi berbeban, jadi kita harus memasukkan medan magnet dulu kira-kira sampai 0,2. Ini untuk penguat medan magnet generatornya yang akan nanti kita fungsikan sebagai beban dari motor BLDC. Kemudian kita atur tegangan sumber dari motor BLDC sekitar 86 volt. Ini range-nya dari 80 sampai 90 volt. Kemudian sudah kita nyalakan MCB, saklar kunci, dan indikator ready sudah menyala. Dan kita jalankan motor BLDC menggunakan rheostat atau semacam kendali motornya, kecepatannya. Nanti kita atur kecepatannya di 1500. Kita putar perlahan ya, sambil kita amati RPM-nya di 1500 RPM. Baik, ini adalah monitoring atau berbasis IoT terkait pengambilan data tegangan, kemudian ini adalah arus, kemudian ada kecepatan, daya, dan juga energi. Jadi semua data parameter motor bisa kita ambil datanya, kemudian kita buat grafik membentuk grafik karakteristik dari waktu ke waktu selama motor berjalan.